dan juga membantu mereka untuk mengasah karakter mereka di era digital ini. Nah, pembicara kita hari ini akan disampaikan oleh Dr. Anda Leni Herawati, yaitu Kepala Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi dari Universitas Kristen Petra, Surabaya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kami memohon dengan sangat sekali bagi semua rekan-rekan yang mengikuti webinar pada hari ini, mohon untuk bisa semua mematikan audio. Nanti pada waktu diminta, Bapak Ibu dapat menghidupkan audio untuk pertanyaan ataupun beberapa hal yang akan disampaikan kepada kami sebagai panitia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kegiatan ini dilaksanakan dari jam 18.00 dan akan berakhir nanti 19.30. Saya memohon dengan hormat untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti pertemuan hari ini dengan tertib sehingga kita dapat menyelesaikan pertemuan kita dengan baik. Nah, pembukaan dan doa nanti akan dilayankan dalam doa oleh penginjil Jen Umbas, STH, Master Pendidikan. Kemudian ada kata sambutan dari Ibu Pendeta Marta Budioktowati, STH, MPD. Itu adalah Dirpel Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kemudian nanti ada pembacaan peraturan pelaksanaan webinar. Kemudian 18.15 penyampaian materi oleh Ibu Dr. Anda Lani Herawati. Kemudian ada beberapa info dari Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan kemudian nanti setelah info tersebut baru ada sesi tanya jawab dan kemudian foto bersama dan ditutup dengan doa oleh Bapak Nova Saputro, SPDK. Nah, Ibu-ibu sekalian, saya akan mengundang kita bersama-sama untuk dapat memulainya, meminta dengan hormat untuk penginjil Jen Umbas STH MPD untuk dapat membuka di dalam doa. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, saya meminta dengan hormat untuk Kepala Sekolah SD, Ibu Diana, untuk dapat membuka doa pada webinar hari ini. Mari Bapak Ibu, terima kasih Pak Julius. Kita akan mulai kegiatan kita hari ini, kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari ini boleh ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau belajar ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Juga pembicara yang akan menyampaikan, Tuhan tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Diana. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tetap semangat ya untuk kita bersama-sama belajar hal yang baru, bagaimana kita dapat mendampingi anak-anak kita untuk dapat sukses belajar dan mengasah karakter mereka di era digital. Kenapa? Karena di masa-masa ini kita semua diperhadapkan dengan satu kesulitan yang sama, yaitu bagaimana anak kita tetap sukses dalam belajar meskipun di era online begitu ya, atau di era digital. Dan bagaimana sebagai orang tua kita juga tetap dapat mengambil bagian untuk mendidik anak-anak kita, untuk membangun karakter mereka sehingga bertumbuh di dalam masa era digital ini. Karena bagi kami, Bapak Ibu guru, kami juga merasa kesulitan karena tidak ketemu dengan orang tua, tidak bertemu dengan anak. Nah, bagaimana caranya untuk juga membimbing mereka untuk bertumbuh di dalam karakter dan iman kepada Tuhan. Nah, nanti kita akan mendapatkan informasi yang lengkap dan berita yang lengkap ini oleh Ibu Dr. Anda Lani Herawati. Dan bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kita juga akan tanyakan ke Ibu Dr. Anda Lani Herawati jika Bapak Ibu punya pertanyaan ya. Silakan disimpan pertanyaannya dulu. Nah, kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Direktur Pendidikan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Untuk Dirpel kita, Ibu Pendeta Marta Budioktowati, STH MPD, dapat menyampaikan kata sambutan kepada kita semua. Kepada Ibu Pendeta Marta,
Kami persilakan. Terima kasih Pak Julius. Selamat sore Bapak Ibu orang tua wali murid yang kami kasihi, peserta parenting webinar sukses belajar dan mengasah karakter anak di era digital yang kami kasih juga, dan bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini SKKK Sekolah Kristen Kalam Kudus berkesempatan untuk boleh mengadakan parenting webinar pada sore hari ini. Kalau saya boleh melihat pada waktu sebelum acara ini saya tanyakan bagaimana peserta daripada webinar pada sore hari ini. Apakah ada orang tua yang ikut? Ada. Terus dari mana? Ada dari luar juga adakah? Dan ternyata bersyukur pada Tuhan, bahkan ada yang dari Medan, ada sebentar, dan bahkan dari Semarang. Kami menyambut sangat gembira sekali ya untuk bersama-sama pada hari ini para orang tua boleh bersama-sama ikut bersama dalam webinar pada sore hari ini. Dan kalau kita boleh melihat di dalam masa pandemi ini, kita boleh katakan bahwa orang tua banyak mengalami kendala ya. Kendala di dalam bagaimana mendidik anak-anaknya, harus mendampingi anak-anaknya, harus bekerja, dan kemudian harus juga mendampingi anak-anaknya, dan kemudian bingung, bahkan pimpinan daripada sekolah kami dan juga guru-guru mengatakan bagaimana keluhan-keluhan daripada orang tua. Maka kami pada kesempatan ini mencoba untuk bersama-sama bisa belajar bersama, dan kami bersyukur berterima kasih kepada Ibu Lani, Ibu DRA Lani yang boleh bersama-sama ambil bagian di dalam pembicaraan narasumber pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Bahkan dalam masa pandemi ini dan kendala-kendala yang ada ini, di mana kita boleh bersama-sama belajar. Dan bahkan di mana kita boleh melihat apa yang bisa kita lakukan untuk mendampingi anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa sukses. Bagaimana anak-anak bisa tetap dalam karakter yang baik. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini, memang kalau kita melihat, kita sangat sulit. Kita mengalami kesulitan dalam hal ini. Tetapi kita bersyukur kalau pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama untuk belajar bersama. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu DRA Lani Herawati sebagai narasumber pada hari ini yang berpengalaman, di mana beliau adalah Kepala Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi di Universitas Kristen Petra. Dan kami bersyukur juga untuk kami juga boleh bekerja sama dengan Universitas Kristen Petra, sehingga anak-anak kami juga banyak dari lulusan-lulusan SMA yang juga boleh belajar di Universitas Kristen Petra. Dan kami boleh melihat mereka juga boleh ada hal-hal yang mereka boleh belajar di sana. Dan bahkan menjadi orang-orang yang berhasil. Kami bersyukur untuk lulusan-lulusan kami yang sudah belajar di sana, dan bahkan dalam beberapa universitas yang lain yang di mana kami bisa boleh bekerja sama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan juga berterima kasih kepada para orang tua yang boleh memberikan waktunya, kesempatannya, bersedia meluangkan waktu untuk ikut webinar ini. Dan terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga terselenggaranya webinar ini. Dan kiranya parenting webinar ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi setiap peserta dan menjadi orang tua yang dipakai oleh Tuhan untuk dijadikannya berhasil. Anak-anak kita semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat mengikuti parenting webinar pada sore hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan, Tuhan yang memakai hambanya, Ibu Lani, untuk dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Marta untuk kata sambutannya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke dalam peraturan pelaksanaan webinar hari ini ya. Silakan diputarkan oleh Bapak Willem Ponda. Berikut disampaikan ketentuan dan tata tertib selama pelaksanaan webinar ya. Peserta tidak diperkenankan, yang pertama, seluruh peserta tidak diperkenankan menyebarluaskan video webinar tanpa seizin panitia. Nanti Bapak Ibu jika membutuhkan video bisa dapat menghubungi panitia, ada nomornya nanti di bawah.
Jadi Bapak Ibu jika ingin meminta video tersebut akan nanti diberikan jika menghubungi para panitia. Kemudian yang kedua, peserta wajib mematikan audio. Nah, ini mohon perhatian, mematikan audio pada waktu mengikuti webinar. Audio dapat dinyalakan ketika sesi tanya jawab. Kenapa audio perlu dimatikan? Karena yang pertama supaya pembicara bisa dapat menyampaikan materi tanpa gangguan. Terus kemudian juga seluruh rekan-rekan yang terlibat, bahkan para peserta di sini, kan bukan hanya kita sendiri ya, ada banyak orang yang ikut di tempat ini dalam webinar ini. Kita juga dengan mematikan audio, kita juga ikut bertanggung jawab menjaga kondisi yang tertib, yang dapat diikuti dengan baik sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan. Jadi pada waktu nanti Ibu Dr. Anda Lani Herawati menyampaikan materi, dirasa oleh para peserta bahwa ada pertanyaan yang muncul, bisa segera dituliskan dalam kolom chat. Atau nanti akan mengajukan pertanyaan secara live pada waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, jika ada kendala dalam mengikuti webinar hari ini, bisa menghubungi panitia, yaitu Bapak Willem Fonda, dengan nomor ponsel 0811 3389 866. Atau jika Bapak Ibu tidak dapat menghubungi, bisa langsung di kolom chat, nanti akan langsung dilihat oleh host dan akan segera ditindaklanjuti. Oke, yang berikutnya. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Dr. Anda Lani Herawati. Saya akan sampaikan beberapa biodata. Ya, Ibu Dr. Anda Lani Herawati sudah menempuh S1 dalam pendidikan psikologi, kemudian juga program minor di teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ya. Kemudian juga mengikuti pendidikan pastoral counseling di Tiranus, Bandung. Nah, pelayanan sekarang, banyak sekali Bapak Ibu pelayanan dari Dr. Anda Lani Herawati ya. Sangat banyak sekali, saya sudah dikirimkan biodatanya dari tahun pelayanan dari tahun 84 menjadi dosen di UKSW Salatiga sampai yang terakhir hari ini. Sampai yang terakhir hari ini adalah melayani sebagai kepala pusat konseling pengembangan pribadi di UK Petra Surabaya. Dan bukan hanya melayani di dalam pelayanan yang ada di gereja, dia juga mengikuti pelatihan, menjadi fasilitator, instruktur, bahkan pelatih untuk banyak kegiatan-kegiatan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan mendapatkan sebuah materi yang luar biasa dari seorang pakar, yaitu Ibu Lani Herawati. Bapak Ibu, saudara sekalian, tanpa memperpanjang waktu yang ada ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Anda Lani Herawati untuk dapat menyampaikan materinya. Silakan, saya persilakan kepada Ibu Lani Herawati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Julius. Saya akan share screen ya. Bapak Ibu selamat malam, sore menjelang malam ini ya. Senang saya boleh berada bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Baik, hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan begitu ya. Bagaimana menghantar anak-anak kita, mereka bisa menjadi pribadi yang sukses dalam belajar, dan juga bukan hanya pandai. Yang lebih penting lagi adalah mereka punya karakter yang kuat di era digital. Kenapa ada era digital? Tadi Pak Julius sudah katakan, kita sekarang ini ketemunya terus-menerus dengan teknologi. Sehingga era digital ini membawa banyak tantangan, banyak pembaharuan. Nah, apa sih yang terjadi gitu ya? Saya akan mengajak kita melihat slide ini. Beli celana di Kota Palu, beli baju di Pekanbaru. Wahai corona, cepatlah berlalu, karena mamaku tidak cocok jadi guru. Oke. Itu adalah cerita seorang anak gitu ya. Ketika kita orang tua mendidik anak-anak di tengah pandemi COVID. Kalau kita mendengar cerita tadi, apa respon kita Bapak Ibu?
Kita marah, kita tersinggung karena dikatakan mamaku tidak cocok jadi guru. Atau kita mengatakan betul memang. Kalau ngomong-ngomong biasa nggak apa-apa, main nggak apa-apa. Begitu harus duduk ngajarin anak, wow, kesabaran hilang gitu ya. Dan sering kali kata yang kita pakai ada, aduh udah berulang-ulang kali mama ngajarin ini. Berulang-ulang kali papa ngajarin ini. Kok nggak ngerti-ngerti? Udah ratusan kali lu ngajarin, udah ribuan kali. Padahal mungkin kita baru ngomong 5-6 kali gitu ya. Tapi kita sudah katakan, wah, sudah lebay banget gitu ya, seratusan, ribuan. Kita lupa bahwa kita sebagai orang tua itu Tuhan minta mengajarkannya apa? Bukan satu kali gitu ya kalau kita lihat di ulangan ya. Berulang kali, berulang-ulang kali. Artinya apa? Mendidik, mengajar, membimbing tidak bisa dengan satu kali, dua kali. Berulang-ulang kali. Itu yang memang harus kita lakukan. Nah, ketika kita sekarang ini gitu ya di tengah pandemi COVID coronavirus yang nggak henti-hentinya tadi, ditambah lagi dengan peran teknologi yang demikian canggih dan kita harus berlari-lari belajar, anaknya harus belajar menyesuaikan bagaimana belajar di rumah teknologi, orang tua juga belajar. Dan jangan lupa, para guru juga belajar. Saya juga menjadi dosen, saya mengajar. Pada saat sebelumnya, jadi tahun-tahun sebelumnya, saya merasa bahwa saya cukup menguasai teknologi. Saya bisa sombong sedikit gitu ya. Kayaknya saya bisa dia mengoperasikannya, saya bisa. Saya mau kemana-mana, isi camp dan sebagainya, pasang LCD, pasang segala sendiri, bisa gitu ya. Tapi begitu masuk harus kuliah online, Bapak Ibu Saudara, tantangan besar buat saya. Saya di bulan Maret tahun lalu ya, saya harus belajar banyak hal. Saya harus bertanya pada banyak dosen-dosen muda, gimana caranya? Gimana caranya kalau saya kepingin ngajarnya begini, saya kirim suaranya dulu, saya kirim PPT saya ajak mereka nanti ketemu diskusi. Gimana caranya? Bagaimana caranya masuk breakout room? Wow, ternyata saya benar-benar merasa sangat-sangat tidak menguasai teknologi. Ada rasa putus asa kadang, ada rasa frustasi. Tapi Tuhan kerjakan luar biasa gitu ya. Tuhan terus mendidik saya dalam kerendah hatian, Tuhan mendidik saya untuk memakai seluruh waktu saya bersandar dengan Tuhan, mencari kreativitas, dan puji Tuhan, Tuhan tolong banyak hal. Buat soal juga begitu, membuat ujian, membuat nilai, wow, enggak gampang. Jadi keluhan orang tua dengan belajar di rumah, keluhan anak seperti tadi yang sudah kita dengar, dan keluhan guru semua sama. Oleh karena itu saya mau bertanya sekarang. Nanti yang jawab boleh buka audionya ya, boleh buka suaranya ya. Menurut Bapak Ibu, COVID-19 ini dan juga penggunaan teknologi yang luar biasa ini menjadi ancaman atau menjadi peluang? Saya mau pendapat Bapak Ibu. Peluang. Peluang, oke. Ini orang tua yang jawab atau guru? Saya enggak kelihatan soalnya. Orang tua. Orang tua, terima kasih Ibu. Ada lagi kah yang menjawab? Peluang. Peluang, oke. Juga orang tua Bapak? Ya. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Bapak, bolehkah saya ditolong dijelaskan kenapa Bapak mengatakan ini sebagai peluang? Saya yang dulu enggak bisa, sekarang bisa belajar. Lalu juga bisa lebih belajar untuk lebih sabar untuk ngajar cucu. Oke, wah luar biasa. Wah, ngajar cucu ya malah ya. Oke. Ada lagi Pak?
Sebenarnya banyak sekali ya. Banyak Juga sekali. banyak bisa belajar untuk buka WA, buka WeChat, belajarnya banyak sekali ya. Bisa Wah, bagus. web apa ini loh banyak ya. Dulu enggak bisa, sekarang malah ya sedikit lebih hari lebih bisa sedikit lah. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu betul ya. Kita bisa mengatakan kondisi yang ada ini sebagai peluang. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ini bisa jadi ancaman. Sekarang Bapak Ibu dan saya, mari kita memeriksa diri setiap kita. Ketika kita mengatakan ancaman, maka begitu kita berada di situasi ini, harus ngajarin anak, ngajarin cucu, menyesuaikan diri, kita merasa ini sebagai beban, ini adalah sebuah bencana, sehingga kita ngomel-ngomel terus, kita sedih, kita berkeluh kesah, pendapatan kacau, sampai akhirnya energi kita terkuras. Kita lelah, bahkan tidak kurang yang frustasi. Kita mengalami ini enggak? Kalau, ini saya nggak minta dijawab ya, periksa diri aja. Ketika kita merasakan semua ini jadi beban, masalah pekerjaan jadi beban, mendidik anak jadi beban, peran kita sekarang jadi ganda. Kalau dulu Bapak hanya bekerja di kantor, pulang kantor selesai gitu ya. Sekarang pulang kantor berubah jadi tukang juga kan? Kita nggak berani panggil tukang AC masuk sembarangan karena takut dengan COVID. Akibatnya apa? Bapak mau nggak mau jadi tukang AC. Ada yang bocor, mau datengin tukang bingung. Akibatnya apa? Bapak mau nggak mau naik ke genting, beresin. Ada banyak peran ganda. Kemudian kita, aduh capek gitu ya. Boleh capek? Boleh. Tapi kalau capek ini sampai akhirnya memunculkan emosi negatif, energi kita maka akan mudah terkuras. Kalau energinya terkuras, kita lelah. Kalau kita lelah, kita jadi relasinya dengan sesama kita terutama dalam keluarga jadi kacau semua. Tapi kalau kita betul mengatakan ini peluang, maka yang terjadi adalah capek. Iya capek. Tapi bisa disyukuri kenapa? Dengan gini loh, kita ini jadi intim ya. Kita jadi bisa kerjasama ya, serumah ya. Kita enggak minta bantuan siapa-siapa lagi. Tapi satu dengan yang lain saling melengkapi. Ini mensyukuri. Ketika income menurun luar biasa, muncul kreativitas. Anak-anak mengatakan, ayo jualan online aja mah. Ini loh mah ada puding yang baru, ini jelly, degan jelly, ada apa gitu ya. Mereka bisa berjualan dengan kreatif sekali. Anak-anak SMA cukup banyak yang kreatif berjualan. Ini kan melihat sebagai peluang. Kreativitas muncul dan bisa beradaptasi. Ya sudah, memang kondisi kayak gini, ngapain mau disedihin, dipikirin terus. Ayo, kita nyesuaiin. Kita mesti lincah dalam hidup kita. Akibatnya apa? Menghadapi kondisi ini, kita tetap semangat. Bapak Ibu, kita bisa periksa diri kita. Sebenarnya buat saya, kondisi COVID ini ancaman atau peluang. Karena sikap kita terhadap kondisi ini, itu akan menentukan bagaimana kita mendidik anak-anak kita sampai mereka punya kemampuan intelektual yang bagus dan punya mental yang kuat. Tiap kita bisa memeriksanya. Ketika kita melihat bahwa hidup kita adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan buat kita, inilah yang akan menolong kita melihat bahwa setiap hal yang kita hadapi adalah peluang. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dan Allah yang mengatakan bahwa apapun yang kita hadapi, kita sanggup, kita cakap untuk menghadapinya. Karena kita nggak jalan sendiri. Kita mau hidup kayak apapun juga nggak bisa kok kita ukir. Yang bisa kita lakukan apa? Mensyukuri. Karena ini adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Ini menjadi kekuatan kita untuk melihat
Tantangan di depan kita menjadi peluang, bukan ancaman. Kita ingat beberapa saat yang lalu ya, cukup ramai dibicarakan seorang ibu di Banten yang emosi, sangat emosi gitu ya. Sampai akhirnya ketika anaknya diajarin tidak mengerti-mengerti, dia mencubit, memukul, dan gelap mata. Sampai anaknya meninggal di tangan dia. Kita baca di koran, kita juga melihat kisah di televisi. Bayangin, ibu yang sangat frustasi dengan tantangan pandemi ini. Sampai tega-teganya. Anak itu teriak-teriak, nggak mau Bu, sudah Bu, cukup Bu, saya nggak kuat Bu, sakit Bu. Telinganya seakan-akan sudah tidak bisa mendengar. Hatinya sudah demikian tumpul. Dan ketika anak meninggal, mereka memakamkan anak ini sendiri. Kita mungkin bertanya, kok bisa ya? Kok tega-teganya? Bapak Ibu, kita nggak bisa memungkiri kondisi ini bisa terjadi pada siapapun juga. Kenapa? Karena begitu ada pandemi, cukup banyak orang yang kakinya goyah untuk menumpuh tubuhnya. Kalau begitu, supaya anak-anak kita bisa terdidik jadi anak pintar, anak yang kuat secara mental, apa sih resep awalnya? Kita lihat ya, ibu ini mendampingi anaknya belajar dengan berbagai tuntutannya, capek dia, frustasi, lelah. Oleh karena itu, kita bisa mendidik dengan baik, menolong anak-anak punya kepribadian yang kuat, karakter yang bagus, seperti yang Kristus inginkan. Ketika orang tuanya jadi pribadi yang sehat secara mental. Orang tua nomor 1 harus sehat secara mental. Bagaimana caranya? Kita bisa mengatakan jadi orang tua yang sehat mentalnya. Ketika ada tantangan, kita mungkin masuk gitu ya di sebuah kejebur di sebuah kolam yang sangat dalam, sangat luas. Jangan kita melihat bahwa aduh mati aku. Bukan itu. Tapi marilah kita mencoba melihat pandangan yang lain. Untuk kita bisa berenang ke tepian. Bukan tenggelam ketika badai itu menyerang kita. Kita belajar untuk melihat mana tepian yang paling dekat dengan aku. Lihat tepian yang terdekat, tepian yang sanggup kita jangkau. Dan mari kita berenang ke tepian itu. Artinya apa? Kalau kita mau berenang ke tepian, tidak tenggelam di tengah badai, kita harus belajar untuk fokus dalam kehidupan ini. Ketika hal ini aku alami, apa sih yang Tuhan ingin aku lihat? Saya tertarik ya tadi ya. Bapak tadi mengatakan bisa mengajar cucunya dari yang tidak mengerti sekarang jadi mengerti, dari ngerti sedikit sampai sekarang bisa WeChat dan sebagainya. Wow, luar biasa gitu ya. Fokus. Tepian manakah yang bisa saya jangkau? Supaya dia punya daya ketika dia fokus tepian yang bisa dijangkau, dia harus punya percaya diri. Percaya dirinya apa? 1, dia tidak berjalan sendiri. Karena ada sang gembala agung. Yang kedua, setiap kita Tuhan kasih potensi. Mari kita gali potensi kita. Tidak mengatakan enak ibu bisa begini. Kita perlu membangun rasa percaya diri. Karena apa? Karena kita diciptakan sungguh amat baik adanya. Jadi pasti kita bisa. Dan ketika kita diciptakan, kita juga dipanggil untuk mengelola ciptaan yang lain. Artinya apa? I'm okay. Kalau sudah tahu fokusnya, sudah mengatakan I'm okay, maka mari pakai energi yang ada dalam diri kita ini secara bijak. Jangan dihambur-hamburkan untuk pikiran negatif.
Jadi saya katakan kalau ancaman kita cenderung pikirannya negatif, emosinya jadi negatif. Energinya habis. Lelah, nggak bisa ngapa-ngapain. Makin frustasi lagi nanti. Gitu. Tapi kalau kita punya fokus, manakah di tengah badai yang sedang menghantam aku, mana tepian yang paling dekat, yang paling memungkinkan untuk aku jangkau sesuai dengan keberadaanku. Dan kita percaya diri, kita akan mengelola energi yang ada dalam diri kita dengan bijak. Yang kedua, belajar untuk beradaptasi. Sekarang kita ngalami seperti ini, misalnya pekerjaan suami tidak ada, anak-anak tidak lagi bisa les, semua harus diajarin sendiri. Jangan kita saling menyalahkan. Coba dulu ya, kamu kerja. Coba dulu kamu mau terima tawarannya itu. Kamu nggak sampai di PHK. Janganlah mengandai-andai masa lalu. Stop. Karena kalau kita mengandai-andai akhirnya apa? Ketegangan akan terjadi. Dan kita tidak akan pernah keluar untuk menemukan sesuatu yang baru. Keadaan memang seperti ini. Yang menghadapi bukan hanya kita, tapi seluruh dunia menghadapi situasi ini. Mari, yang masa lalu biarlah berlalu, kita akan melihat ke depan. Kita harus jadi orang yang fleksibel sekarang. Harus jadi orang yang bisa lentur, nggak kaku lagi. Dan dalam kondisi seperti ini, kita memang social distancing-nya dijaga. Nggak boleh deket-deketan, gitu ya. Tapi jejaring sosial harus kuat. Social distancing dijaga, jejaring sosial harus kuat. Karena apa? Dengan kita punya jejaring sosial ini, maka kita bisa saling menguatkan, saling menumbuhkan, saling mengobati satu dengan yang lain. Makna persekutuan muncul di sini. Yang ketiga, belajar memakai kacamata baru. Kacamata barunya seperti apa? Kalau satu peristiwa ditutup, sekolah yang onsite ditutup, pekerjaan ditutup, jangan mengatakan, aduh sudah bubar semua dah hidup ini. Enggak. Coba kita pakai kacamata baru dan belajar melihat sekeliling kita. Maka kita akan menemukan pintu-pintu ini yang biasa kita lalui tertutup. Tapi Bapak Ibu akan melihat ada satu celah-celah yang memberikan sinar-sinar pengharapan. Nah, di sinar-sinar itulah kita buka lebih lebar. Akibatnya apa? Kita bisa mensyukuri. Ternyata peristiwa pandemi ini juga mendatangkan banyak berkat buat banyak orang. Misalnya apa? Berkat dari tidak mengerti teknologi jadi melek teknologi. Karena melek teknologi, jadi sekarang bisa berbagi. Saya punya rekan kerja dulu gitu ya, kemudian karena sudah usianya dia sudah pensiun, dia melayani di lansia. Nah, begitu kondisi seperti ini, ya sudah lah, tidak bisa ngapa-ngapain dia katakan. Jadi dia hanya menelpon, dia hanya mendoakan, tapi kemudian ada orang yang menawarin dia untuk membuat satu seperti podcast begitu ya, satu acara begitu. Hanya singkat-singkat dia bagikan tentang bersyukur, tentang bagaimana lansia menghadapi kehidupan dan sebagainya. Ternyata apa yang dia lakukan ini jadi berkat untuk banyak orang dan tidak hanya di Surabaya. Ini luar biasa sekali. Belajar melihat kacamata baru dengan kacamata baru. Untuk melihat ada celah-celah, pintunya seakan-akan tertutup, tapi di samping-sampingnya ternyata ada pintu-pintu baru yang terbuka sedikit-sedikit, tapi memberikan sinar pengharapan. Kita perlu punya daya untuk membukanya lebih lebar dan menghantar kita bisa mensyukuri dengan luar biasa. Bagaimana kita bisa kuat kembali kepada relasi suami istri? Harus sehat, karena saling menopang. Jujur saya katakan bahwa saya membantu di poliklinik milik GKA Gloria. Saya katakan bahwa ada banyak sekali kasus yang terjadi di masa pandemi ini, perceraian. Meningkatnya perceraian luar biasa. Bahkan
dari orang tua mahasiswa saya. Ada mahasiswa yang malam-malam telepon, Bu tolong apa gitu, udah di atas jam 12 dia telepon saya. Kenapa ada apa kamu? Aku harus apa ya Bu ya? Papa mamaku mau bunuh-bunuhan. Kamu sedang di mana? Saya katakan. Lalu dia jawab, saya lagi di dapur Bu, saya ngamanin pisau-pisau Bu. Apalagi Bu yang bisa aku lakukan? Sampai seperti itunya. Betapa kasihan anak-anak ini. Anak-anak remaja mulai melakukan self-harm. Menyayat-nyayat tubuhnya. Seorang anak kelas 5 SD bahkan dia menyayat tubuhnya dengan silet sampai suatu saat dia katakan, sudah enggak mempan lagi Bu. Sakitnya tetap. Maka aku membutuhkan yang lebih lagi. Apa nak yang kamu butuhkan? Pisau yang bergerigi. Ketika aku menyayat dengan pisau bergerigi, baru aku punya kepuasan. Kelas 5 SD. Kondisi kehidupan luar biasa sekali. Tapi bersyukur anak ini bisa cerita ke mamanya. Papa mama yang relasinya baik. Papa mama tidak menyalahkan dia tetapi mau mensupport anak ini. Sehingga anak ini bisa dikonsultasikan, ditolong, dan menuju pada pemulihan yang bertahap-tahap saya lihat lebih baik. Relasi suami istri yang sehat ini menjadi kekuatan keluarga untuk menghantar anak-anak jadi kuat juga. Lewat apa? Usahakan terus punya waktu berkomunikasi. Capek setiap hari sibuk dengan segala sesuatu. Oke, di tengah kecapean itu kita pilih satu waktu deh. Bisa jalan berdua atau bisa ngobrol berdua, bisa nonton TV berdua, bisa ngobrol, bisa cerita banyak hal, bisa sharing perasaan dan difahami perasaannya. Duh, Pak, aku minggu ini capek. Oh, kok capek? Iya lah, wong begini. Iya ya. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu mau dibantu apa kalau kamu seperti itu? Ini melegakan kan? Demikian juga kalau papa yang cerita gitu. Saling menghargai itu penting sekali. Tapi kalau dikatakan, halah mama gitu toh, kok capek. Aku lebih soro dari kamu. Kita nggak ada respect gitu dengan pasangan kita. Dan itu yang menyebabkan relasi jadi tidak indah. Mari kita beri waktu, kita jalin terus relasi suami istri itu lebih baik. Kalau mulai tidak sehat ini Bu, ayo cari pendamping untuk bisa menolong. Yang paling penting sekalipun saya tahu di paling bawah adalah nilai spiritualitas di keluarga harus menjadi dasar yang kokoh. Kalau bukan Tuhan yang hadir, maka nggak ada sesuatu yang bisa menolong kita untuk kita bisa kokoh. Jadi kehidupan keluarga perlu sekali mengandalkan Tuhan dan juga menghidupinya di dalam mentaati kehendak Tuhan. Diawali dari apa? Tuhan mengingatkan, istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan suami diingatkan apa? Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan dirinya bagi dia. Diawali dengan relasi suami istri yang bisa taat kepada apa yang Tuhan mau. Kalau kita bisa punya pakem yang sama gitu ya, dengan mengandalkan Tuhan menjadi kehidupan suami istri, masing-masing melakukan peran yang Tuhan mau, maka suami istri bisa mendidik anak-anak dengan baik. Memang kalau kita katakan selama ini kalau urusan mendidik selalu kita katakan, Ma, ini kenapa nilainya begini? Ma, ini loh, gitu ya. Padahal firman Tuhan katakan apa? Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ibu nggak bisa mendidik dengan baik kalau bapak yang adalah kepala keluarga itu tidak memasang rambu-rambunya. Jadi ayah punya peran yang luar biasa dalam proses mendidik anak-anak. Yang menegakkan tonggak mendidik di dalam keluarga adalah ayah. Apa basicnya? Basicnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ajaran nasihat Tuhan. Karena apa?
2 Timotius 3 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Kalau sejak kecil anak-anak dididik di dalam takut akan Tuhan dan melekat erat kepada firman-Nya, menghidupi firman itu, percaya mereka akan jadi anak-anak yang tegar, kuat menghadapi tantangan zaman ini. Apa sih yang mereka hadapi di dunia saat ini? Kalau tadi menjadi basicnya, maka mari kita sekarang realistis melihat era digital ini. Di era digital ini kita sedang mengalami satu perubahan yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita mimpi nanti kita balik ya seperti zaman yang lalu. Jangan, nanti malah frustasi kalau kita mikirnya akan balik. Tapi pikirkan dengan kondisi saat ini, maka ke depan akan ada tantangan-tantangan baru yang harus siap dihadapi. Oleh siapa? Generasi anak-anak kita, bahkan kita sebagai orang tua. Dunia saat ini sedang masuk di era yang namanya VUCA. Teknologi punya peran sangat besar dengan kondisi VUCA ini. Kita masuk di era industri 4.0. Semuanya dikatakan dikendalikan oleh teknologi. Internet of Things. Itu yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Betul kan ya? Pingin beli makanan, tinggal pakai pesan online. Butuh kendaraan, pesan online. Mau kirim barang, pesan online. Semuanya cepat sekali. Mau membeli tiket pesawat, online. Mau membeli barang, online juga. Harga lebih murah kadang. Ini tantangan dunia yang tidak bisa kita hindari dengan teknologi yang ada. Nah, di dalam kondisi dunia saat ini yang saya katakan, nama dunia saat ini adalah VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini yang sedang dihadapi. Volatility menunjukkan bagaimana di dalam dunia saat ini perubahan itu terjadi cepat sekali. Dan kita kayak orang yang terbanting-banting ke kanan ke kiri gitu ya, mengalami turbulence. Dinamis sekali perubahannya. Betul kan ya? Kita melihat kan perubahan itu luar biasa dan sangat cepat. Segala sesuatu berubah dengan luar biasa cepatnya. Nah, ketika orang ada di dalam dunia bisa mengombang-ambingkan dirinya, apa sih karakter yang harus dibangun? Karakter yang harus dibangun adalah menjadi seseorang yang punya visi. Menjadi seseorang yang punya visi. Anak-anak kita dan kita sendiri harus terus-menerus dipertajam. Sebenarnya aku hidup untuk apa? Apa sih yang Tuhan kehendaki? Dengan mengizinkan aku ada di kota ini, punya kehidupan begini, anak-anak begini, orang tua begini, apa yang Tuhan mau? Apa yang jadi panggilanku? Punya visi yang jelas. Memang visi utama setiap kita adalah dipanggil untuk hidup bisa memuliakan Allah. Melalui apakah kita akan mewujudkan visi ini? Anak-anak yang dibangun punya visi yang jelas adalah anak yang siap menghadapi perubahan yang dinamis dan turbulence yang luar biasa ini. Yang kedua, di dunia VUCA ini, kita melihat bahwa kehidupan kita, perubahan yang terjadi sangat tidak bisa diprediksi. Dan kita ketemu hal-hal yang tidak biasa. Coba cerita zaman dulu. Apakah dibayangkan ada sekolah yang sekolahnya di rumah, belajar seperti sekarang ini, pakai gadget, pakai komputer, pakai laptop? Nggak kepikir kan? Dulu kalau pakai beli laptop ya asal aja. Sekarang kita berpikir punya kamera yang baik, kita berpikir banyak hal. Kenapa? Sekarang mau nggak mau kita harus bersahabat dengan gadget dan juga dengan
komputer atau dengan laptop kita. Jadi ketika anak-anak menghadapi dunia yang tidak bisa terprediksi dan tidak familiar dengan kita, belajar untuk memahami. Jadi pertama harus punya visi, yang kedua harus jadi pribadi yang mau belajar memahami terhadap setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Nggak boleh frustasi, nggak boleh mengatakan, aduh sudah aku nggak bisa, aduh berat ya, nggak ada keluhan itu. Kalau kita terus mengeluh kita hilang. Tapi di dunia saat ini belajar jadi pribadi yang terus-menerus mau memahami. Yang ketiga, menghadapi hal-hal yang kompleks, yang satu dengan yang lain saling tergantung, saling terikat. Kita perlu selalu mencari kejelasan. Kenapa ya kok terjadi seperti ini? Kenapa ya belajarnya kok modelnya begini? Kenapa ya orang tua harus turun tangan gitu ya? Belajar kita untuk jadi orang-orang yang mau mencari kejelasan. Tidak ngomel, tidak sekedar menuntut. Sekolah kok begini aja? Ayo kapan ini? Kita sudah bayar kok nggak cepet-cepet ngadakan tatap muka. Tuh ada yang sudah ngadain tatap muka, ternyata yang kena COVID 61 lebih ya di sekolah itu. Tidak mudah. Mari kita tidak main menuntut, tetapi main untuk mencari kejelasan demi kejelasan. Di dalam hal-hal yang sangat tergantung satu dengan yang lain. Yang keempat, dengan ketidakpastian ini, ada banyak sekali persepsi dalam setiap peristiwa. Banyak interpretasi. Kita harus jadi pribadi yang lincah. Harus menghadapi ini, oke, lari ke kanan, lari ke kiri, harus begini. PHK, oke, apa yang aku bisa? Oh, aku bisa membuat ini, aku bisa mengantarkan orang, aku bisa ini. Ayo kita lakukan. Jadi pribadi yang lincah. 4 ini menjadi karakter yang penting dimiliki anak-anak kita. Jadi orang yang punya visi, tahu ke depan apa yang mau dicapai, karena kalau dia punya visi, dia akan teguh. Lalu belajar untuk selalu mau memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Dan setiap ada perubahan, tidak sekedar tutup mata, tapi belajar untuk cari kejelasannya. Jadi kalau di depan tadi saya katakan harus tahu tepian manakah yang terjangkau dan sesuai dengan kekuatannya. Cari kejelasan dan jadi pribadi lincah. 4 ini penting. Oleh karena itu mendidik karakter anak-anak perlu dilatih terus-menerus. Kita tidak boleh mengambil alih kemandirian mereka, tetapi ini saat di mana orang tua mau tidak mau mulai membentuk kemandirian anak-anak kita untuk mereka mampu menghadapi VUCA. Kita mungkin mengatakan, kayaknya anakku sudah malas sekolah itu dengan onlinean ini, gitu ya. Saya menghadapi mahasiswa saya juga keluar karena dia kata, aku nggak bisa Bu, aku nggak bisa. Udah deh Bu, aku keluar aja. Percuma Bu. Kalau kita mau lihat ciri-ciri kehilangan motivasi, yang pertama adalah anak-anak mulai kehilangan antusias dalam belajar. Dulu rajin belajar, dulu mau nyicil, dulu mau buat PR, sekarang sudah enggak lagi. Nah, kita sudah mengatakan, wah bahaya ini. Ini kayaknya sudah mulai ada ciri-ciri kehilangan motivasi, gitu ya. Yang kedua, suka berada tanda kutip di luar kelas, gitu ya. Jadi betul buka online, tapi kemudian cuman diemin aja, gitu ya. Dia buka HP yang lain, dia guyonan sama temennya, dia main game dan sebagainya. Anak-anak kalau sudah punya perilaku suka di luar kelas, kita mengatakan anakku ada sesuatu ini. Yang ketiga, cepat merasa bosan. Duh mah mau males aku mah, begini, begini gitu ya. Anak-anak suka mengeluh seperti itu. Mengantuk, anak yang pasif. Enggak punya ide. Ini adalah ciri anak yang kehilangan motivasi. Nah, apa sih yang orang tua perlu lakukan ketika anak-anak ini kehilangan motivasi belajar? Bangun suasana belajar. Oleh karena itu, diawali dari kondisi fisik dulu. Anak-anak ini kalau mau sekolah, tolong dong seperti sekolah pada umumnya. Jadi bukan kalau sekarang karena online, enggak semua orang enggak kelihatan gitu ya.
Sudah enggak mandi enggak apa-apa, enggak bisa. Tubuh harus segar, harus mandi. Pakaian harus rapi, makanya ada sekolah yang menetapkan seragam gitu ya. Jangan kita ngomel karena ini mendorong mereka untuk punya tanggung jawab rapi. Sarapan dulu, punya kesempatan olahraga. Ini hal-hal yang sangat baik gitu ya. Secara fisik. Secara mental. Menyadari bahwa sekolah online ini tidak berarti belajar di rumah ini bukan berarti libur. Kamu tetap masuk sekolah efektif. Hanya tempatnya di rumah. Ketika mereka bisa mengikuti sekolah dengan baik, beri apresiasi. Mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik, beri apresiasi. Wah, hari ini kamu hebat ya, bisa bertahan. Yuk, makan bakso kesukaanmu. Silakan gitu ya. Apresiasi bisa macam-macam. Dan buat aturan bersama. Buat jadwal. Secara mental, anak-anak juga perlu dibangun tentang tanggung jawab spiritual. Bahwa mereka belajar, mereka mengerjakan ini untuk mereka masuk dalam panggilan yang Allah sudah sediakan. Sehingga mereka tanggung jawabnya bukan pada guru, bukan sekedar pada orang tua. Tapi tanggung jawab terbesar adalah pada penciptanya. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungannya tolong jangan di kamar dan di tempat tidur. Perlu tempat belajar. Bu, rumahku kecil. Iya, rumah kecil nggak apa-apa. Tapi ada satu sudut yang kita bisa sulap jadi tempat belajar yang cukup enak. Udara masuk, segar gitu ya. Mereka bisa konsentrasi, duduk di situ. Sekalipun mungkin duduk di lantai, nggak apa-apa. Tapi nyaman, bersih, nyaman. Tidak terganggu gitu. Ciptakan suasana ini. Karena ini menolong sekali mereka untuk bisa konsentrasi dengan baik. Dan dukungan. Suasana belajar perlu diciptakan dengan kesiapan orang tua sebagai fasilitator bagi mereka. Jadi kalau ada kesulitan mereka punya fasilitator. Orang tua bisa ngajar, it's okay. Kalau orang tuanya tidak bisa, orang tuanya bisa cari-cari gitu ya. Wah, di mana ini ya? Nanya guru lah, nanya siapalah gitu ya. Untuk kemudian bisa jadi perantara anak-anak mendapatkan jalan keluar. Fasilitas online juga diperhatikan. Kita mungkin mengurangi pengeluaran yang lain karena dananya dibutuhkan untuk fasilitas online anak-anak. Fasilitas pembelajaran. Apa hal-hal yang dibutuhkan? Dan perlu untuk anak-anak punya hobi. Hobi ini yang kemudian dikreasikan dan menimbulkan kesukaan bagi mereka. Ini penting sekali, gitu ya. Kalau suasana belajarnya dibangun, maka mereka harus belajar dengan strategi. Strategi yang pertama adalah mood-nya, suasana hatinya ceria. Jadi orang tua jangan bertengkar, terus jangan menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Karena ketika situasi di rumah itu tidak nyaman, ini akan mengganggu mood-nya anak-anak. Yang terus teriak-teriak belajar, wah kamu, wah, gitu ya. Itu membangun mood yang tidak enak. Kalau sudah situasinya nggak enak, anak-anak juga akan sulit untuk bisa belajar dengan baik. Yang kedua, setiap hal yang mereka pelajari, didorong mereka bukan menghafalkan, tetapi belajar memahami. Ini maknanya apa, ini maksudnya apa, kenapa bisa jadi begini. Kalau dia sudah bisa memahami, disuruh mengulang. Dah, silakan kamu ulang dengan kata-katamu. Ketika mereka sudah mengulang, mereka diajak menelaah kembali. Kira-kira tadi maksudnya apa? Kenapa begitu? Baru kemudian mereka expand, kembangkan dengan penerapan-penerapan kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah kalau mau tidur di review. Apa tadi ya yang sudah aku pelajari gitu. Nah, situasi ini akan punya dampak gitu ya. Belajarnya menyenangkan karena suasana hatinya udah ceria, lingkungan tuh mendukung gitu ya untuk munculnya mood yang positif. Proses belajarnya akan efektif. Kenapa? Tahap demi tahap mereka lakukan gitu. Kalau mereka bisa mendapatkan dua hal ini, maka pasti hasil belajar mereka juga akan lebih baik. Ketika mereka istirahat, pakai waktu istirahat ini menjadi break time dengan relasi yang
fun gitu ya, yang menyenangkan satu dengan yang lain. Caranya seperti apa? Bangun relasi orang tua dan anak. Bagaimana kita berrelasi? Kunci pertama adalah punya ketertarikan. Ada ketertarikan. Kita kalau nggak tertarik dengan seseorang, kita males ngobrol sama orang itu. Tapi kalau kita punya ketertarikan dengan orang itu, dengan sendirinya kita jadi senang untuk berinteraksi dengan orang itu. Demikian juga kita perlu punya ketertarikan dengan dunia anak kita, dengan keunikannya, yang mungkin kita menganggap kok kayak gitu sih. Ya udahlah, memang begitu gitu ya. Belajar. Jangan menuntut anak kita seperti zaman kita dulu. Nggak bisa. Itu akan terjadi gap antara kita dengan anak-anak. Tapi munculkan ketertarikan dengan keunikan mereka. Kalau kita bisa melihat ketertarikan, maka interaksi bisa terjalin dengan baik. Kalau sudah bisa interaksi dengan sendirinya, kita punya keintiman. Relasi akan baik. Lewat apa? Lewat komunikasi. Banyak ngobrol. Mendidik karakter dibutuhkan contoh dan komunikasi. Komunikasi bukan hanya kata-kata, tapi juga perilaku kita yang kita komunikasikan. Maka menginvestasikan waktu bagi setiap anak penting sekali. Menginvestasikan untuk ngobrol, menginvestasikan untuk membagikan kehangatan bagi mereka. Bangun harga diri yang sehat. Lewat apa? Pelukan, belayan, kata-kata yang meneguhkan, pujian, kasih semangat, difahami, didengarkan, diterima gitu ya. Cukup itu tidak. Butuh kematangan dan keberhasilan hidup dengan cara beri aturan, arahan. Kalau salah ya ditegur. Ada sanksi. Dengan begini kita belajar. Yang namanya orang tua mengasihi anak, love and discipline go together. Harus berjalan bersama-sama. Nggak bisa salah satu. Kalau semuanya kita kerjakan, kita nggak akan membangun kematangan. Kalau semuanya kita excuse, kita nggak akan membangun keberhasilan hidup mereka. Tapi kalau hanya dituntut aja dengan aturan-aturan, tanpa mereka merasakan kehangatan kita, dukungan kita, mereka juga tidak akan bisa mencapai keberhasilan hidup mereka. Karena apa? Orang yang tidak punya harga diri yang sehat, tidak bisa membangun kematangan dan keberhasilan hidupnya. Bagaimana untuk menghadapi, kenali keunikan anak-anak kita, beri empati. Tiap anak-anak kita itu unik sesuai masa tumbuh kembangnya. Obrolkan masalah pandemi ini, obrolkan masalah VUCA yang tadi saya uraikan di depan, secara pandangan positif, dan ajak mereka untuk siap berubah dengan kondisi yang ada. Bukan keluhan ya, duh soro ya sekarang ini, bukan gitu ya. Nah ada pandemi ini, tadi semua mengatakan bukan ancaman tapi peluang, siarkan peluang itu. Cara belajar harus berbeda, izinkan mereka bereksplorasi, menemukan cara belajarnya mereka. Dulu mama begini, dulu papa begini, no. Izinkan mereka menemukan cara yang paling tepat untuk mereka. Dan jangan bangun stres dalam hidup mereka. Makin stres, makin rentan jadi pribadi nggak sehat. Bangun kerjasama dengan pihak sekolah, atur waktu belajar, sesuaikan tingkat kesulitannya, gitu ya. Ajak anak untuk mengatur. Ajak anak untuk punya relasi dengan sekolah. Kalau ada kendala, silakan. Bisa dibicarakan kendala keluarga, tentang alat penunjang misalnya, dengan pihak sekolah. Dan kendalikan teknologi. Pakai teknologi untuk berkreasi. 2 hari yang lalu atau kemarin begitu, anak saya mendapatkan kiriman makanan dari seorang anak yang masih kecil, masih SD. Ceritanya dia main ke rumah temennya gitu ya. Di rumah temennya, teman ini punya punya adik masih SD, adiknya yang menawarkan, "Kak, mau beli toh, aku buat ini loh Kak, takoyaki," gitu ya. Dia menawarkan apa yang dia sanggup kerjakan, sekalipun ternyata bukan 100% dia kerjakan. Oh ya mau. Loh dibayar ya Kak? Iya tak bayar. Udah beli 1 gitu ya. Sungguh ya? Iya. Maka itu memberikan semangat pada anak SD ini. Dia membuat dan dia kirim dengan Gojek gitu ya ke rumah.
ini adalah satu hal yang anak-anak itu belajar untuk mengembangkan kreasi mereka, hobi mereka, dan itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Teknologinya dipakai untuk sesuatu yang positif. Akibatnya apa? Ya nggak terus-terusan main game. Karena apa? Bisa menggunakan teknologi untuk baik, cari resep, buat, menjual, gitu ya. Ini menarik. Jadi teknologi itu bukan merangsang, mengarahkan. Yang terakhir, mari kita meyakini pemazmur katakan, ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Semoga ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Julius. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Lani yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Saya sempat nyatet-nyatet gitu ya, tapi ketinggalan ya, cepet deh. Terlalu cepat ya waktu Pak. ya. Karena waktu juga yang memang tidak Iya. terlalu panjang ya, saya paham. Ada sesuatu yang sangat menarik sekali yang saya pelajari tadi ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang tadi rindu pada waktu mendengarkan materi ingin bertanya, silakan segera memikirkan dan kemudian bisa menuliskan di kolom chat atau nanti juga bisa ada pertanyaan live ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab, Bapak Ibu dapat perlahan memikirkan apa yang mau ditanyakan, silakan. Nah, kami dari pihak Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya akan memutarkan beberapa video yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar dan juga yang berhubungan dengan kegiatan sekolah ya, khususnya di tahun ini ada penerimaan siswa baru. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memikirkan sejenak pertanyaan yang ada dan silakan langsung dimasukkan di kolom chat. Terima kasih. Pak Welem, silakan bisa memutarkan beberapa video berhubungan dengan kegiatan sekolah. Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun, senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahun. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak beli-beli teman, kayak rohanianya tuh mereka benar solid itu. Jadi kayak kita benar mengutamakan Tuhan dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu Dia bisa mengikuti setiap kegiatan banyak cewek sih lebih dekat. Banyak hal yang boleh dipelajari dengan saya selama sekolah. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi.
Nama saya adalah Dave Gerald Unarta. Saya adalah alumnus dari SMA Kristen Kalam Kudus. Saya lulus di tahun 2004. Saya juga adalah bagian dari kelas akselerasi di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Dan setelah lulus tahun 2004, saya melanjutkan pendidikan saya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya adalah seorang dokter. Setelah saya melanjutkan pendidikan saya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, saya melanjutkan studi lanjut saya. Saya mengambil spesialisasi di bidang kulit dan kelamin. Jadi saya adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya melanjutkan pendidikan sebagai seorang spesialis kulit dan kelamin di Inggris, dan waktu saya kembali di Indonesia untuk memperoleh license untuk prakteknya. Saat ini saya bekerja sebagai seorang dosen. Saya mengajar di salah satu fakultas kedokteran di Surabaya, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala. Dan selain itu saya juga merupakan praktisi. Saya berpraktek sebagai seorang dokter spesialis kulit dan kelamin di daerah Surabaya Timur dan di daerah Surabaya Barat. Saya sebagai alumni Kalam Kudus, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru-guru saya sewaktu saya bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus, karena telah membentuk karakter saya, membentuk etos saya untuk menjadi seorang yang cinta Tuhan, seorang yang bekerja dengan sepenuh hati untuk mewujudkan mandat budaya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, mandat budaya di dunia ini. Sekian mungkin perkenalan singkat dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, Mr. Julius, untuk mic-nya bisa di-on terlebih dahulu. Sorry. Ya, terima kasih. Bisa satu kali lagi, Pak, untuk yang iklan. Kita mengadakan kegiatan lomba di sekolah. Mungkin bisa di-share-kan kepada Bapak Ibu guru juga. Dan termasuk juga kepada orang tua murid dan semua rekan-rekan yang sudah terlibat dalam kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, orang tua dan juga Bapak Ibu guru, serta seluruh peserta dari webinar malam hari ini, izinkan kami sebagai panitia lomba untuk virtual competition Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya tahun 2021, izinkan kami untuk bisa menyampaikan beberapa kegiatan terkait dengan lomba untuk promosi sekolah, Bapak Ibu ya. Untuk tahun ini kami mengadakan untuk usia jenjang usia prasekolah, KBTK, dan juga SD. Ada beberapa lomba yang akan diselenggarakan di tanggal 7, dan hari ini yang kami sudah melakukan technical meeting untuk kegiatan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu memiliki putra-putri yang memiliki bakat di bidang fashion show, gerak dan lagu untuk usia prasekolah ataupun KBTK, dan juga untuk lomba solo dance dan juga storytelling, untuk usia kelas 4, 5, 6 SD bisa bergabung untuk mengikuti virtual competition ini. Banyak sekali yang bisa diperoleh oleh anak-anak, terutama di dalam pengalaman mereka berkompetisi. Juga mengasah kreativitas dan juga kemampuan mereka di bidang-bidang tertentu sesuai dengan kriteria lomba. Ya, Bapak Ibu bisa mendaftarkan segera putra-putrinya, bisa menghubungi kontak person yang sudah tercatat di layar saat ini, bisa ke nomor saya atau kepada Miss Ella selaku panitia dari virtual competition ini. Saya berharap dukungan dari Bapak Ibu bisa mensukseskan acara ini juga dapat berguna, yang terbaik untuk anak-anak, melatih mereka, dan juga yang terbaik untuk sekolah, juga bagi kita semua sebagai orang tua. Demikian untuk informasi virtual competition yang bisa kami sampaikan. Kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu untuk mendorong putra-putrinya mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Welam Honda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai peserta webinar, kita akan masuk ke dalam bagian sesi tanya jawab ya. Sudah ada satu pertanyaan yang
yang disampaikan oleh Ibu Lani Halim sebagai orang tua dari kelas 3 SD Kristen Kalam Kudus atas nama Justin Jasper ya, mama dari Justin Jasper. Bertanya kepada Ibu Lani, demikian, bagaimana cara menghadapi anak yang rewel belajar karena dia mulai bosan untuk belajar online? Persis pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi anak yang mulai rewel dalam belajar karena sudah bosan untuk belajar online? Demikian Ibu Lani Herawati. Oke, baik Bu Lani. Wah, kita ketemu Lani dengan Lani gitu ya. Bu Lani boleh tahu ini usia berapa ini anaknya? Usia 9 tahun. Usia 9 tahun, jadi berarti kelas 3 SD? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya Bu ya? Iya. Ibu, kita bisa memahami ya, anak-anak bosan itu oke. Karena bagi anak-anak, khususnya anak SD, belajar dengan bersama-sama teman itu asik gitu ya. Ketika mereka harus tatap muka hanya di dunia maya, ini tentu membosankan. Nah, ketika mereka bosan, kita nggak bisa hanya dengan kita ikutan emosi gitu ya. Karena ketika kita ikutan emosi atau kita juga ikutan mengatakan memang kok yang bosenin gitu ya, itu akan memperkuat mereka semakin bosan gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah oke, kalau kamu bosan, yuk ngomong sama gurunya, minta waktu 5 menit gitu ya. Kamu jalan dulu, ambil minum dan sebagainya. Jadi izinkan mereka bergerak, satu. Yang kedua, mari kita belajar untuk melihat tipe anak kita belajarnya itu seperti apa. Apakah dia tipe anak yang belajar itu dengan berjalan-jalan, dengan menghafal, dengan banyak gerak-gerak yang seperti apa? Dan supportlah mereka dengan itu, gitu. Karena guru juga bisa memahami tentang anak-anak yang juga cenderung jenuh dan bosan, gitu ya. Terima kasih, Ibu Lani. Terima kasih Ibu Lani Halim. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Yosef, mau bertanya demikian kepada Ibu Lani Herawati. Saya mau bertanya bagaimana mengajak anak untuk lebih terbuka bercerita dan memperlihatkan HP-nya, misalnya berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan guru melalui tugas daring. Jadi mungkin mau bertanya bagaimana mengajak anak untuk lebih terbuka kepada orang tuanya. Ya, anak-anak butuh rasa aman dan nyaman agar anak-anak bisa terbuka dengan orang tuanya. Untuk bisa aman dan nyaman, yang dibutuhkan anak-anak bukan peran mulut kita, tapi peran hati kita dan telinga kita. Untuk kita bisa punya hati yang luas gitu ya, menerima apapun yang mereka katakan, ceritakan, dan hasilkan bahkan gitu ya. Anak-anak perlu didengarkan dan difahami dulu. Bukan kalau dengar sesuatu langsung kita bilang, lah itu pasti salahmu ya. Nah, pasti kamu enggak dengerin tadi ya. Nah, bukan begitu gitu ya. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, mereka sulit sekali terbuka sama kita. Tapi kalau kita mau lebih dulu menggunakan telinga, hati kita, seluas-luasnya untuk bisa ngerti mereka dulu. Itu memberikan rasa aman. Kalau aman, anak akan jujur dengan kita. Dengan terbuka. Dan kita boleh ingin tahu apa yang menjadi tugas sekolah. Tapi tolong hargai juga privasi mereka, khususnya untuk anak-anak remaja. Saya nggak tahu tadi yang ditanyakan tuh anak kelas berapa begitu ya. Tapi kalau usia anak-anak remaja, hargai privasi mereka. Kalau orang tua ingin punya aturan, sejak awal berikan aturan. Oke, HP atau laptop digunakan pada jam belajar. Loh, saya pengen main game. Oke, mau main apa? Berapa lama? Setengah jam, 1 jam? Silakan. Tapi dengan perjanjian. Supaya anak tidak terus-terusan main HP, main laptop, mari gunakan waktu kita untuk main dengan mereka. Main kartu lah, main apalah, nonton sesuatu bersama, lalu mendiskusikan, silakan. Tapi yang enjoy buat anak-anak, bukan enjoy buat orang tuanya saja. Rasa itu. Jadi bangun dulu keintiman itu, ketertarikan itu. Baru kita bisa masuk. Kalau kita sekedar ingin ngepoin gitu ya, mau kepo aja dengan HP anak kita, mereka merasa terancam gitu.
Tapi kalau kita bisa buka hati kita mau ngerti mereka, mereka yang bisa sharing-kan. Lihat, tuh gurunya ngomongnya gini-gini. Oh iya, nah terus kamu kalau guru ngomong gitu kamu merasanya gimana? Nah, anak akan merasa aman, anak akan terbuka dengan orang tua. Tapi kalau seperti itu, makanya dengerin gurunya. Ya mereka akan mengatakan, ya sudahlah, orang tua aku sama aja, nggak bisa ngerti aku. Nggak tahu bosenku, nggak tahu jenuhku gitu ya. Tapi kalau kita bisa memahami, itu akan menolong. Tapi ketika memahami, hati-hati. Jangan kita mengatakan, ini memang guruku tuh bencekno ya orangnya ya. Wah sekolahmu tuh enggak benar ya. Jangan begitu juga. Itu juga mematahkan semangat anak-anak untuk tahu tanggung jawabnya mereka. Mungkin begitu Pak Julius. Ya, terima kasih Bu Lani. Kemudian pertanyaan terakhir dari salah satu orang tua murid juga via chat. Pertanyaannya begini, sangat bagus. Orang tua memegang peranan penting dalam pembangunan karakter anak. Saya ingat juga di masa pandemi ini memang kelihatannya di reverse ya, artinya dibalikkan 180 derajat. Ternyata memang benar selama ini kita lupa bahwa orang tua adalah pemegang peranan terpenting dalam membangun karakter anak. Nah, tetapi bagaimana jika anak dan orang tua atau khususnya orang tua yang hubungan secara pribadi tidak sehat gitu ya. Artinya mungkin ada broken family atau juga ada keluarga yang tidak berfungsi secara baik. Bagaimana itu? Iya, sangat bagus pertanyaannya ya. Memang dysfunction family menjadi tantangan untuk kondisi saat ini. Tapi kita kan nggak bisa menyalahkan masa lalu tadi saya katakan. Ketika memang ada di dalam kondisi yang dysfunction family, terjadi di tengah kondisi yang mungkin hanya single parent, misalnya seperti itu. Ajak anak-anak untuk menerima kondisi ini, bangun relasi yang lebih intim dengan mereka, ajak mereka untuk mau mengerti apa yang salah dari masa lalu, keputusan dan sebagainya, supaya anak-anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Bangun sesuatu dengan nilai spiritual menjadi basic yang kuat. Ini loh Tuhan ingatkan ini, kondisi seperti ini membuat kita harus semakin kuat. Semakin kita balik sama Tuhan. Karena apa? Gak ada sesuatu yang bisa diandalkan di dalam kehidupan kita. Ini titik balik kita untuk semuanya. Mulai mengarah ke Tuhan, mulai banyak komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan dikuatkan dengan apa? Komunikasi di dalam keluarga kita. Yuk kita belajar saling memaafkan. Mama minta maaf atau papa minta maaf. Kita akan seperti apa gitu ya. Yuk kita akan saling support. Nah hal-hal seperti itu yang perlu dibangunkan. Jadi kalau sudah terjadi dysfunction family kan kita nggak bisa putar masa lalu kita kan, tapi kita harus menghidupi saat ini dengan belajar kesalahan masa lalu supaya generasi berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama dan menerima kondisi sekarang dengan syukur untuk kemudian dirangkai dengan baik. Rekonsiliasi dibutuhkan. Kalau misalnya keluarga kesulitan melakukan rekonsiliasi sendiri, bisa mencari hamba Tuhan yang bisa support, membantu lewat virtual seperti ini pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi misalnya dengan Bu Marta bisa cerita sama Bu Marta bisa dukung doakan, bisa menjadi perantara komunikasi di antara mereka gitu ya, seperti family therapy seperti itu akan menolong, akan jadi lebih baik. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lani, luar biasa ya. Saya juga diberkati untuk masukannya. Kemudian saya membuka pertanyaan secara online. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara live atau online, silakan menyalakan videonya dan kemudian segera menyampaikan nama, kemudian asal tempat dari mana, kalau orang tua murid kelas berapa, kemudian silakan ajukan pertanyaan. Apakah ada? Bisa nyalakan video, sebutkan nama, asal tempat, dan kemudian kalau orang tua murid bisa sebutkan anak kelas berapa, dan kemudian bisa ajukan pertanyaan. Apakah ada?
Diperbolehkan juga untuk Bapak Ibu guru bisa bertanya juga selain daripada orang tua murid atau dari peserta webinar dari luar kota. Oke, ada? Oke, kelihatannya tidak ada lagi, Bu Lani. Sudah cukup kelihatannya pertanyaannya, sudah cukup jelas kelihatannya. Iya. Terima kasih kepada semua peserta sekalian yang sudah ikut pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Lani Herawati yang sudah menemani kita menyampaikan materi yang luar biasa. Saya akan mengambil kesimpulan bahwa ketika kita diberikan kesempatan untuk dapat menjadi bagian dari putra-putri kita, mengambil peran yang sungguh luar biasa untuk dapat menjadi berkat bagi mereka, menolong mereka dalam waktu belajar, mempersiapkan masa depan mereka di mana kita diberikan kesempatan untuk dapat membangun karakter mereka, mendoakan mereka, dan juga membangun mereka untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Pakailah kesempatan itu selagi kita diberikan waktu yang cukup panjang dalam masa-masa pandemi ini ya, khususnya ketika orang tua dan anak masih bertemu di rumah masing-masing sebelum mereka diberikan kesempatan untuk masuk sekolah mungkin di bulan Juli 2021. Saya berharap Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan melalui webinar hari ini. Nah, sebelum kita tutup, saya akan mengajak kita untuk menyalakan video semua dan kemudian kita akan foto bersama. Silakan nyalakan video, kita akan foto bersama. Oke. Silakan nyalakan video, rekan-rekan sekalian, kita akan foto bersama ya. Oke, Pak Welem, saya berikan kesempatan ya, 3 hitungan ya. 3, 2, 1. Iya, ada 3 lembar senyum. Bapak Ibu. Ya, ada 3 lembar ya. 1 sudah. Mohon waktu sebentar. Sebentar saja Bapak Ibu ya. Ya, yang kedua, lembar kedua saya akan berikan aba-aba. Ya, silakan untuk di on kameranya. 1, 2, 3. Ya, mohon waktu lagi. 1 kali lagi Bapak Ibu. Sebentar saya akan mulai lagi memberikan aba-aba. Mohon waktu lagi. Yang ketiga, silakan di on cam. 1, 2, 3. Ya, saya rasa cukup Pak Julius, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Kita akan tutup pertemuan hari ini dalam doa bersama, meminta untuk Bapak Nova Saputra mendoakan pertemuan webinar hari ini, khususnya mendoakan Ibu Lani Herawati dalam pekerjaan, pelayanan, keluarganya. Semoga Tuhan juga tetap memberikan kesempatan sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam hari-hari ke depan untuk tetap menjadi berkat bagi siapa saja yang dilayani. Silakan Pak Nova. Oke, kalau Pak Nova belum bisa bergabung kembali, minta Ibu Betty, Kepala Sekolah SMA, untuk bisa berdoa. Ya, baik Bapak, saya akan berdoa baik. Untuk. Nah, gimana Bapak? Ini ada Pak Nova. Silakan Bu. Ya, baik. Dengar suara saya? Oh ya, sudah masuk ya Pak Nova. Ya, silakan Pak Nova. Saya keluar Pak. Oke, kelihatannya Pak Nova bermasalah dalam koneksi. Saya minta kembali Ibu Betty bisa berdoa. Baik Bapak. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri webinar pada malam hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan,
kami boleh menikmati webinar pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Kami boleh menerima banyak hal yang kami dapatkan melalui webinar ini. Terlebih di dalam kami membangun karakter kami, membangun karakter anak-anak kami di dalam menghadapi masa pandemi ini. Biarlah kami semua tidak menjadi seorang pribadi yang suka mengeluh, tapi biarkan kami semua menjadi seorang pribadi yang tetap semangat untuk menghadapi semua fakta kehidupan yang ada ya Bapak. Bapak, kami sungguh mengucap syukur jikalau malam hari ini kami boleh panjatkan doa kami kepada Ibu Lani, di mana beliau yang sudah menyampaikan semua di dalam webinar ini, dan biarlah Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Jadikanlah Bu Lani sebagai saluran berkat-Mu ya Tuhan, sehingga melalui beliau semua dapat diberikan satu kekuatan yang indah di dalam setiap kehidupan mereka yang dilayani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, biarlah di dalam segala perkara, di dalam segala hal, kami boleh tetap terus taat tunduk kepada-Mu Tuhan. Hingga di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami boleh tetap terus percaya kepada pimpinan Tuhan. Inilah seruan doa kami Tuhan, kami percaya dan kami yakin Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Betty. Sekali lagi kami atas nama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lani Herawati yang sudah memberkati kami hari ini. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk dapat menjadi berkat bagi keluarga. Nah, sebelum meninggalkan dari pertemuan kita, mari Bapak Ibu bisa membuka semua open mic. Nah, bisa mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini. Satu demi satu, silakan ya langsung. Setelah itu mungkin bisa meninggalkan webinar. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Lani. Terima kasih Bu Lani juga. Tuhan memberkati. Bu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih ya Bu Lani. Terima kasih. Memberkati. Bu Lani. Ya. Halo. Halo. Terima kasih. Halo Luis. Terima kasih Bu Lani, thank you. Terima kasih Pak Julius. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Marta. Keluarganya, pergumulannya Tuhan tetap berkati. Kapan-kapan isi lagi Bu bersama dengan Terima kasih. Ya, God bless. Bye-bye. Bye. Bye-bye Elvin. Bye-bye Elvin. Bye-bye. Bye. Bye-bye Dina. Ini temannya Jason. Iya. Enggak. Pak Wel, nanti bisa di-share Pak Wel untuk hasil fotonya. Thank you ya. Bu Marta, terima kasih. Bu Sarmini, thank you. Pak Agus, Pak Gun Sila, terima kasih. Bu Teti, Bu Wahyu, Bu Rus, terima kasih. Bu Lani Halim, thank you. Bu Novita, thank you. Pak Welem, terima kasih juga. Silakan ditutup Pak. Saya mohon izin untuk menutup pertemuan dari host ya. Thank you. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga itu Buhan